Langit Jakarta belum sepenuhnya terang ketika fase pertama penyerangan dimulai. Tidak ada peringatan resmi, tidak ada siaran darurat, tidak ada diplomasi yang menyela. Pada jam-jam ketika lalu lintas ibu kota masih bergerak lamban dan kompleks Istana Negara berada dalam rutinitas pengamanan standar, rangkaian operasi militer Amerika Serikat digerakkan serentak dari luar dan dalam wilayah Indonesia. Di ruang-ruang intelijen global, skenario itu dikenal sebagai pola lama, pola yang belakangan viral di berbagai platform setelah beredar kabar bahwa Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menculik presidennya. Narasi tersebut menyebar cepat, dianalisis, dipelintir dan diperdebatkan. Namun di satu tempat, narasi itu tidak diperdebatkan. Ia diperlakukan sebagai sinyal. Bagi TNI, khususnya Kopassus, pola bukanlah isu opini. Pola adalah peringatan. Ketika fase serangan dimulai, pasukan Amerika yang ditugaskan untuk misi ini bergerak dengan keyakinan penuh bahwa faktor kejutan berada di pihak mereka. Mereka berasumsi bahwa sistem keamanan Istana Negara masih beroperasi dalam kerangka normal, bahwa pengamanan presiden berjalan seperti hari-hari biasa, dan bahwa jalur evakuasi darurat bisa dipaksa terbuka melalui tekanan militer cepat dan terukur. Asumsi itu runtuh sejak menit pertama. Tanpa mereka ketahui, sehari sebelumnya, rencana tersebut telah tercium, bukan melalui satu sumber, melainkan potongan-potongan informasi yang ketika dirangkai membentuk satu kesimpulan tegas. Kopassus membaca pergerakan, bukan niat. Mereka mencatat anomali, bukan pernyataan. Dari sana, hari penyerangan sudah diketahui sebelum tombol ditekan. Maka ketika unit penyerang Amerika mulai masuk ke fase eksekusi, mereka tidak memasuki wilayah kosong. Mereka masuk ke medan yang telah dipenuhi pasukan dalam jumlah jauh lebih besar daripada estimasi mereka sendiri. Kontak tembak pertama pecah di perimeter luar kawasan Istana Negara, bukan sebagai reaksi panik, melainkan sebagai pemicu yang disengaja. Kopassus membuka pertempuran dari posisi yang telah dipilih sebelumnya, memaksa pasukan Amerika kehilangan momentum awal. Serangan yang seharusnya bergerak cepat berubah menjadi bentrokan terbuka yang menguras waktu dan tenaga. Di titik-titik masuk strategis, pasukan Kopassus telah menguasai medan. Setiap jalur yang diperkirakan akan ditembus telah ditutup dengan lapisan pertahanan berlapis. Bukan sekadar penghadangan, tetapi pemisahan. Unit-unit Amerika terpecah, komunikasi terganggu, dan koordinasi internal mereka mulai goyah. Pertempuran berkembang cepat dan brutal. Di halaman-halaman istana, di koridor penghubung dan di area pengamanan yang biasanya steril dari konflik bersenjata, baku tembak berlangsung tanpa jeda. Kopassus bergerak dengan keunggulan jumlah dan kesiapan. Mereka tidak mengejar, mereka menekan. Tidak ada ruang bagi pasukan penyerang untuk mengatur ulang formasi. Setiap upaya penetrasi ke inti pengamanan presiden gagal total. Pasukan Amerika yang mencoba mendekat ke zona merah dihentikan sebelum jarak kritis tercapai. Beberapa unit terjebak dalam posisi defensif yang buruk, dipaksa bertahan di area yang seharusnya mereka lewati dengan cepat. Sementara itu, lapisan pengamanan dalam tetap terkunci rapat. Presiden tidak tersentuh, jalur evakuasi nasional berada sepenuhnya di bawah kendali TNI. Tidak ada celah yang terbuka, tidak ada kompromi prosedur, dan tidak ada improvisasi darurat dari pihak Indonesia. Semua berjalan sesuai skenario yang telah disiapkan sejak rencana penyerangan tercium. Seiring berjalannya waktu, keunggulan Amerika Serikat terikis habis, bukan oleh teknologi, tetapi oleh fakta bahwa mereka bertempur di medan yang telah dipelajari lawan secara menyeluruh. Kopassus memanfaatkan setiap sudut, setiap struktur, dan setiap perubahan medan dengan presisi yang dingin. Ini bukan perlawanan spontan, ini adalah eksekusi rencana tandingan. Korban mulai jatuhan di pihak penyerang. Upaya untuk menarik pasukan cadangan tidak menghasilkan perubahan signifikan. Tekanan Kopassus justru meningkat. Mereka tidak memberi kesempatan bagi Amerika untuk mengubah arah operasi menjadi misi penyelamatan atau penarikan terorganisir. Di titik ini, misi penculikan Presiden Indonesia runtuh sepenuhnya. Tidak ada lagi jalur menuju sasaran utama. Yang tersisa hanyalah pilihan pahit, mundur, atau hancur. Keputusan mundur diambil dalam kondisi tertekan. Pasukan Amerika menarik diri dari titik-titik pertempuran dengan kerugian besar, meninggalkan jejak kegagalan yang tidak bisa disamarkan sebagai latihan atau insiden kecil. Operasi yang dirancang sebagai serangan cepat berubah menjadi kekalahan telak di jantung ibu kota Indonesia.
Pertempuran mereda, tetapi pesan yang tertinggal jauh lebih keras daripada suara tembakan. Bagi TNI, ini adalah konfirmasi bahwa membaca skenario lebih penting daripada menunggu ancaman menjadi nyata. Bagi dunia, ini adalah peringatan bahwa Indonesia bukan target yang bisa diperlakukan dengan pola lama. Istana Negara tetap berdiri, Presiden tetap berada di bawah perlindungan penuh, dan di balik tembok-tembok yang baru saja menjadi medan pertempuran, satu kesimpulan mengeras. Rencana boleh disusun sejauh apapun, tetapi ketika ia terbaca lebih dulu, hasil akhirnya tidak lagi bisa dikendalikan oleh pihak penyerang. Kegagalan penyerangan itu tidak berhenti di perimeter Istana Negara. Ia menjalar cepat ke ruang-ruang diplomasi internasional, pusat analisis militer, dan media global. Dalam hitungan jam, peristiwa di Jakarta berubah dari operasi senyap menjadi topik yang dibicarakan terbuka oleh banyak negara, meski dengan bahasa yang hati-hati dan kalimat yang dipelintir. Tidak ada negara yang secara resmi menyebutnya sebagai kekalahan Amerika Serikat, namun hampir semua analis menyimpulkan hal yang sama. Operasi berakhir tanpa hasil, pasukan ditarik mundur, dan sasaran utama tetap aman. Dalam dunia militer, rangkaian fakta itu memiliki satu arti yang sulit dibantah. Di Eropa, diskusi di lingkaran strategis mulai mempertanyakan asumsi lama tentang dominasi operasi cepat Amerika Serikat. Skema penculikan kepala negara yang selama ini dianggap hanya bisa terjadi di negara dengan pertahanan rapuh, kini runtuh di hadapan satu realitas baru. Indonesia bukan wilayah yang bisa diperlakukan dengan pendekatan standar. Di Asia, kegagalan ini dibaca lebih tajam. Beberapa negara melihatnya sebagai titik balik, bukan karena skala pertempurannya, tetapi karena lokasinya. Istana Negara Indonesia bukan zona konflik terbuka, bukan negara gagal, dan bukan wilayah abu-abu. Fakta bahwa sebuah operasi militer asing bisa dihentikan total di jantung kekuasaan nasional mengubah banyak perhitungan strategis di kawasan. Amerika Serikat sendiri berada dalam posisi yang tidak nyaman. Tidak ada konferensi pers besar, tidak ada penjelasan detail. Yang muncul justru pernyataan singkat, berlapis, dan normatif. Bahasa diplomatik dipakai untuk menutup celah narasi. Namun diamnya Washington justru memperkuat spekulasi. Media internasional menangkap keganjilan itu. Biasanya kegagalan kecil saja akan dibingkai ulang sebagai misi terbatas atau kesalahpahaman teknis. Kali ini, pembingkaian itu terasa rapuh. Terlalu banyak indikasi bahwa sesuatu yang besar telah terjadi dan tidak berjalan sesuai rencana. Di Amerika sendiri situasinya lebih sensitif. Lingkaran politik terpecah antara upaya menutup isu dan kekhawatiran akan dampaknya. Kegagalan ini datang di saat reputasi global Amerika sedang diuji di banyak front. Tambahan satu kegagalan di Asia Tenggara menjadi beban yang sulit dijelaskan kepada publik domestik. Rasa malu tidak diucapkan, tetapi terlihat. Ia muncul dalam penundaan agenda luar negeri, perubahan nada dalam pernyataan resmi, dan meningkatnya aktivitas diplomasi tertutup. Amerika tidak sedang marah ke Indonesia. Mereka sedang berusaha mengendalikan kerusakan citra. Sebaliknya, posisi Indonesia menguat tanpa perlu banyak bicara. Tidak ada klaim berlebihan, tidak ada parade kemenangan, dan tidak ada provokasi lanjutan. TNI memilih diam operasional, diam yang justru membuat banyak negara membaca pesan dengan lebih jelas. Bahwa skenario yang sebelumnya viral tentang penculikan Presiden Venezuela tidak bisa begitu saja dipindahkan ke Indonesia. Bahwa upaya serupa ketika diterapkan tanpa memahami struktur pertahanan dan kesiapan nasional hanya akan berakhir sebagai catatan kegagalan. Di forum-forum internasional, nama Kopassus mulai disebut kembali, bukan sebagai simbol retorika, melainkan sebagai studi kasus. Bagaimana sebuah satuan khusus mampu membaca rencana sebelum eksekusi, menyiapkan kekuatan lebih besar dari penyerang, dan mengakhiri operasi lawan tanpa membiarkan situasi lepas kendali. Amerika Serikat kehilangan satu hal penting dari peristiwa ini, aura tak tersentuh. Mereka tetap kuat, tetap berpengaruh, tetapi tidak lagi dianggap selalu berhasil.
Dan bagi kekuatan besar manapun, kehilangan persepsi itu jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan pasukan. Sementara itu, dunia mencatat satu kesimpulan yang dingin dan praktis. Indonesia tidak hanya bertahan. Indonesia membuktikan bahwa kedaulatan yang dijaga dengan kesiapan nyata mampu menghentikan bahkan skenario paling agresif sekalipun. Dan bagi Amerika, kegagalan di Jakarta bukan sekedar operasi yang dibatalkan. Ia adalah pengingat pahit bahwa tidak semua negara bisa diperlakukan sebagai target, dan tidak semua rencana berakhir sesuai kehendak mereka yang menekan tombol pertama.